Oke, kita mulai ya. Selamat Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Maaf ada kendala teknis, jadi kita agak terlambat ya. Terima kasih buat kedatangan narasumber hari ini, pada Sis Rita, pada Pak Hendro, Ko Budi, Andre. Makasih ya. Kita udah 3 bulan, 4 bulan ya nggak ketemu ya. Iya. Mungkin narasumber menyapa peserta dulu. Salam-salaman. Sis Rita dulu, silakan Sis Rita. Ya, selamat sore teman-teman, selamat sore semua yang udah hadir di sini. Kita udah lama banget nih nggak ketemu. Mungkin kita akan membahas something yang seru-seru di akhir tahun ini, perkembangan yang terakhir, yang heboh sampai marketnya pada berguyuran. Nanti kita akan bahas satu persatu, mungkin yang katalis-katalis yang menarik dan apa yang poin-poin yang penting kita perlu lihat atau kita perhatikan ya nantinya. Kemudian sektor apa juga yang terkait dengan isu-isu terakhir, sampai sektor apa yang patut kita perhatikan untuk tahun depan. Kemungkinan tahun depan agak tough ya, karena kan tahun depan ada tapering, inflasi yang diperkirakan akan tinggi, apakah itu akan mempengaruhi semua investasi kita, ya nanti kita akan bahas nanti ya. Ini itu dulu ya dari saya. Oke, thank you Sis Rita. Pak Hendro, silakan Pak. Oke, thank you Ci Vivi. Selamat ketemu kembali nih Cerita, Ko Budi, Ko Andre. Ya 3 bulanan udah nggak ketemu. Buat teman-teman yang nonton sekarang, mungkin kalau yang belum kenal, karena saya masih baru relatif ya dibandingkan Cerita yang udah lama, atau Ko Budi, atau Ko Andre. Jadi nama saya Hendro. Saya ada di grup The Traders ya. Jadi saya senangnya dengan acara TV ini adalah kita berempat dari pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu ya. Saya mungkin lebih ke arah fast trade, Cerita mungkin lebih ke arah trading by news gitu ya. Ko Andre lebih ke arah investor, kemudian Ko Budi mungkin lebih ke arah cara pendekatan lagi dengan ke arah swing ya. Jadi ya selalu menarik untuk kita bahas dari 4 angle yang berbeda. Jadi teman-teman juga nanti bisa mengikuti, dan kadang mungkin pendapat kita juga berbeda karena view-nya berbeda, ya bisa jadi pendapatnya berbeda, tapi ujungnya adalah apapun caranya, cari cara yang paling nyaman untuk Anda, kemudian ya yang penting ujungnya bisa mencetak cuan konsisten. Itu kan tujuan dari semua traders, mau cara apapun, nggak ada problem sih, mau trading by news, mau fast trade, mau scalping, mau swing, mau investor, anything as long as give you the consistent cuan, ya menurut saya sih itu yang memang kita harus cari yang paling nyaman buat kita. Itu aja dulu mungkin pengantar dari saya, TV. Terima kasih. Oke, thank you Pak Hendro. Selanjutnya Ko Budi, silakan Ko Budi. Oke, halo, selamat sore semuanya. Cerita Pak Hendro, Andre, sama Ci Vivi. Ini Ci Vivi lagi nge-lag ya kayaknya ya. Oke. Iya. Gambarnya berhenti. Oke, perkenalkan saya Budi. Saya mungkin teman-teman kenal itu dengan Liao Budi ya. Saya ada channel YouTube Minds Trading Institute. Terus habis itu di grup Telegram Back to Basic ya. Seperti Pak Andro bilang, memang pendekatan kita semua berbeda-beda. Saya lebih ke arah swing sampai ke position ya. Jadi nanti ya kita coba akan lihat bagaimana ya. Ini kan kita mau bahas saham yang kira-kira akan ada prospek di tengah ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi di 2022 ya. Ya, itu aja, Ci. Oke, thank you Ko Budi. Selanjutnya Andre, silakan. Oke, halo semuanya ya, ketemu lagi nih. Perkenalkan nama saya Andre ya. Ini mungkin paling boncot lah kalau kita sebut mah ya, di antara teman-teman semua di sini ya. Mungkin kelihatannya muka aja lebih tua, kalau lihatnya Cerita nih kayaknya saya juga nggak pede. Jadi kan katanya muda ya, sama Ko Budi sama Pak Hendro ya, gitu kan. Kalau dari umur saya jauh lebih muda, tapi saya juga banyak belajar dari suhu di sini nih ya. Kebetulan saya memang di bidang investor. Bagi teman-teman yang mau belajar investasi bersama kita fokusnya ke multi-bagger, yaitu multi-bagger itu mencari saham-saham yang punya potensi gain di atas 100% minimal. Nah, itu kita bisa ditemukan di Investor Academy Indonesia. Ya, IG-nya di @investoracademy.idn atau IG saya di Andre .lkt. Mungkin gitu aja, Civi. Thank you banyak.
Oke, kita langsung mulai ya materi tanya nih pada narasumber. Kira-kira kondisi sekarang market tuh kayak apa sih gitu? Terus mesti kayak gimana gitu ngadepin kondisi market sekarang saat ini gitu ya. Dari cerita dulu silakan sih. Ya, masih ke-mute tadi. Ya, kondisi market sekarang ini emang berubahnya cepat sekali ya. Kayak misalnya kemarin adem-adem, kita lagi seru-seru trading dengan saham komoditi, yang komoditinya break high terus, tiba-tiba kedatangan virus baru yang heboh banget. Sebenarnya itu kalau kita cermatin berita terakhir perkembangan virus Omicron ini, kira-kira menurut berita itu ada penularannya sangat cepat dan sangat istilahnya cepat dan sangat menular ya. Jadi tapi kalau kita baca lagi sebenarnya virus itu sangat mild simptomnya atau sangat efeknya itu cukup ringan ya kalau yang kita baca terakhir. Seperti capek selama 1-2 hari, badan sakit-sakit, sakit kepala, dan rata-rata tuh nggak ada yang dirawat di rumah sakit, tapi banyak kan dirawat di rumah. Jadi menurut perkembangan terakhir, rata-rata itu yang kena itu berusia di bawah 40 tahun dan adalah pasien yang mungkin sebagian besar atau 50% itu belum tervaksinasi. Seperti kita tahu vaksin di Afrika itu masih sangat rendah, mungkin rate-nya baru 15% ya. Karena ini asalnya dari Afrika dan ini sangat menular karena diperkirakan bisa bermutasi dengan cepat. Jadi orang tuh langsung wah takut akan nantinya gimana, apa ini akan terlockdown lagi seperti kemarin yang kasus Delta ini. Ya kita masih lihat lah kalau misalnya kayak begini biasanya kalau dia menularnya cepat dan itu berarti yang kena itu akan sangat banyak ya, berarti kemungkinan berakhirnya juga cepat gitu loh. Dan kalau memang simptomnya sangat mild atau nggak berat, ya itu akan bagus. Tapi tetap kita harus cermatin lah. Kalau memang keadaannya masih perkembangannya masih kayak sekarang, istilahnya nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan, kita masih bisa menikmati Santa Claus Rally hingga January Effect di awal tahun depan. Karena biasa untuk zaman-zaman pandemi gini, biasanya yang rame tuh ya sektor farmasi lah, hospital, karena orang takut lonjakan-lonjakan. Karena kan akhir tahun biasa negara-negara Eropa, Amerika, dan beberapa negara lain masuk ke musim dingin. Jadi potensi kenaikan kasus di sana juga bisa tinggi ya. Karena kekhawatiran seperti itu, maka peningkatan tes antigen PCR dan juga buat orang yang liburan, yang akan pergi liburan atau pulang liburan, itu juga tes akan ditingkatkan. Jadi kondisi sekarang ya terakhir masih kayak gini. Oleh karena itu saham komoditi harga komoditi itu sempat turunnya cukup signifikan, kemudian dia rebound. Jadi kita masih lihat lah ya perkembangan terakhirnya kayak gimana, apakah virus ini akan membawa tingkat kematian atau nggak banyak. Kalau memang nggak banyak ya tetap untuk tahun depan kita masih antisipasi untuk ekonomi recovery, ekonomi reopening. Jadi kemungkinan kalau misal story kayak gitu, istilahnya nggak ada apa-apa, tahun depan ya kita masih akan memperkirakan all ekonomi masih akan lebih menarik untuk sementara. Mungkin sedikit dulu kayak gitu ya, Vi. Oke, thank you sis. Jadi corona itu salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi saat ini, makanya marketnya turun naik. Ya, turun cepat dan dalam, panik. Karena khawatir akan ada lockdown seperti sebelumnya. Vivi agak nge-lag deh. Oke, sis. Sekarang mungkin Pak Eros. Di Vivi kayaknya koneksinya agak terganggu ya. Putus-putus. Oke, sebentar. Jadi sekarang udah jelas belum? Nah, udah. Oke, udah. Ya, Pak Hendro silakan Pak. Oke. Ya, sebenarnya kemarin itu kalau kita perhatikan ada beberapa hal ya selain masalah Omicron. Omicron itu juga 2 kali. Pertama, keluar berita Omicron, kemudian indeks jatuh, bukan jatuh sih, maksudnya turun dengan lumayan dalam. Kemudian ada counter yang disampaikan cerita tadi ya, bahwa ini virus sebenarnya ya more infectious, tapi mungkin tidak sefatal Delta gitu ya. Kemudian belum ada sumber yang menyatakan sudah ada yang meninggal dari virus ini dan segala macam, sehingga
lumayan waktu itu udah mulai bounce back. Kemudian ada pernyataan dari CEO Moderna yang mengatakan bahwa vaksin-vaksin yang ada sekarang ini nggak mempan, kalau tidak akan efektif untuk melawan virus ini, ambles lagi ke bawah. Baru mulai rebound lagi, ada pernyataan dari The Fed masalah tapering. Kemudian tadi malam juga sebenarnya Dow Jones open hijau, lumayan tinggi, tiba-tiba NFP-nya jelek gitu ya di sana. Jadi sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh yang membuat IHSG mungkin belum cukup strong untuk melakukan Santa Claus Rally. Tapi saya lihat sebenarnya kalau dari daily IHSG beberapa hari yang lalu itu ada sedikit pola seperti rising wedge, sehingga pada saat jebol ke bawah cukup kenceng. Kalau saya di grup saya waktu itu saya bilang untuk ya saya pribadi agak mengurangi porto, jadi saya memang reduce porto lumayan. Kemudian sampai sekarang pun saya belum masuk lagi kan, saya masih menunggu. Sebenarnya supportnya ada di 6480, kemarin udah kesenggol sih di hari Kamis atau Jumat ya, Kamis kalau nggak salah ya, itu sempat kena 6484 ya, kurang dikit lagi lah gitu ya, tapi kemudian dia udah mulai balik ke atas. Ya harapan saya sih minggu depan mudah-mudahan ini emang mantul gitu ya, nggak jebol lagi. Kalau 6480 jebol mungkin masih agak turun ke bawah lagi. Jadi saya masih mengkonfirmasi ini apakah benar reversal ataukah cuman mantul untuk turun kembali. Tapi kalau saya pribadi yakin ya, karena data menunjukkan 9 tahun terakhir itu indeks kita tuh Desember selalu hijau. Jadi kalau 9 out of 9 itu kan 100% ya, probability mungkin mestinya tahun ini juga akan hijau. Apalagi kalau November kemarin kita indeks turun sekitar 0,8 ya, probability bahwa kita akan naik di Desember menurut saya akan semakin besar. Itu sih view saya sih, Ci. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Mungkin angka situ kan resisten dulu ya. Resisten jadi support sekarang ya, angka sekitar area 645 ya. Ya. Kalau kemarin saya lihat sih 6480 sebenarnya di sekitar itu. Sekitar daerah situ ya. Gitu. Oke, thank you Pak. Selanjutnya Ko Budi, kok silakan kok. Oke, saya mungkin itu ya. Saya sepakat dengan cerita, sepakat dengan Pak Hendro. Ini kita view-nya kurang lebih sama lah ya. Apa yang sedang ditunggu market ya memang wait and see bagaimana gelombang ketiga, kira-kira Natal tahun baru ini terjadi lonjakan apa tidak. Terus mengenai Omicron juga kita udah lihat ya gejalanya benar-benar kayak les udara ya, benar-benar kayak apa ya, kita bilang ini gejala-gejala hari-hari akhir-akhir bulan gitu ya, biasanya kan kayak gitu ya. Kantong lagi kempes kalau macam kayak gejala, jadi benar-benar ringan banget sih sebenarnya ya. Terus habis itu memang ada beberapa counter juga yang apalagi yang yang ahli virus itu saya sempat dengar ya itu bahwa memang ini memang mutasi virus baru gitu ya, memang varian virus baru, tetapi untuk keadaan vaksinnya kita kebetulan kan kita menggunakan vaksin yang virus yang dilemahkan sama virus yang dimatikan kan. Yang punya Sinovac maupun yang punyanya si satunya lagi yang Astra kalau nggak salah ya. Nah itu buat kita kelihatannya sih tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya, dan tingkat vaksinasi kita juga udah cukup tinggi. Yang sebenarnya yang kita harapkan ini kan di atas kertas semua seperti itu ya. Yang ya kita mau lihat bagaimana realitanya di gelombang ketiga ini. Kalau tidak terjadi, sebenarnya kalau dilihat dari makroekonominya kita, data-datanya itu sangat kuat sekali. Kita sudah mengalami surplus neraca perdagangan itu bukan berapa bulan tok. Ini udah dari kalau tidak salah September tahun lalu ya. September tahun lalu itu sampai hari ini surplus. Ini sebuah pencapaian yang tidak pernah yang mungkin yang dulu ya pas kita masih zamannya kita masih di raja minyak itu yang kita surplus di situ kan. Tapi setelahnya kan hampir boleh tidak pernah surplus tuh. Selama itu loh, sampai 1 tahun lebih. Ini apakah bisa berlanjut sampai tahun depan kita juga nggak tahu ya. Tetapi dari neraca ini saja kita ngelihat makroekonomi kita cukup kuat dengan cadangan devisa kita segala macam. Oke? Nah, secara teknikal memang yang kita bisa lihat itu ya 640 kalau dia jebol kan, kalau rising wages itu minimal penurunannya ada di sekitar itu ya Pak ya. Lebar triangle-nya kan. Nah, itu 640 kemarin sih udah capai, udah di retest 2 kali malah kan. Kalau sampai jebol ya mungkin kita mungkin masih akan harapkan ada satu support lagi di sekitar berapa ya, 6.200-an kalau tidak salah Pak Hendro. Coba dicek ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, tetapi yang saya mau balik lagi ya,
Kalau untuk Desember sendiri, Pak Andro tadi ngelihat 9 tahun ya. Kalau kita lihat sampai lebih panjang lagi dari tahun 94, 95 ya. Itu cuma ada satu kali merah di Desember, yaitu tahun 2000. Kalau kita katakan ini data statistik ya, harusnya sih memang ada peluang ya, peluangnya cukup besar untuk Desember ini ditutup merah. Ditutup hijau, sorry. Ya, ditutup hijau. Dan bagaimana market menutup itu menjadi hijau ya, itu semua udah apa ceritanya market ya. Kita lihat kayak Desember ya, kayak November kemarin lah. November kemarin peluang untuk ditutup merah itu kan cukup gede daripada ditutup hijau kan. Dan pada saat mungkin market menjelang akhir-akhir bulan itu, kita ngeliat kayaknya nggak mungkin ditutup merah nih, harusnya bisa ditutup hijau. Dengan berapa candle top bulan November akhirnya ditutup merah kan. Gitu. Nah, saya masih cukup yakin dengan satu ya, data statistik yang kita punya bahwa memang Desember itu memang rata-rata ditutup dengan hijau. Kemudian kita lihat data-data peluang-peluang yang ada ya, contoh kayak kuatnya makroekonomi kita, jangkauan vaksin kita. Jadi bisa jadi gelombang ketiga ini mungkin tidak akan seberat gelombang kedua ya. Persiapan kita juga jauh lebih bagus ya. Di sini kan udah mulai berlaku PPKM level 2 nih sekarang di Jakarta. Saya nggak tahu daerah-daerah lain seperti apa, tapi yang pasti kita buat masuk Bandung itu udah nggak bisa ya. Benar ya, Ci ya? Benar ada. Ya kan, kita udah dilarang masuk ke situ kan. Artinya udah mulai dibatas-batasi nih terus habis itu pada saat Nataru itu udah PPKM level 3 atau level 4 itu berarti udah benar-benar dibatasi. Jadi kita lihat antisipasi dari pemerintah juga udah cukup kuat. Nah, semoga saja apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini itu tidak sampai membuat pandemi ini benar-benar berkelanjutan. Nah, kalau gelombang ketiga ini tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan seperti yang dikhawatirkan oleh market, peluang untuk Januari efek kelihatannya akan sangat besar. Itu sih kalau menurut saya sih. Oke, thank you Pak Budi. Selanjutnya Andre, silakan Andre. Oke, siap. Oke, ini saya belajar banyak nih dari suhu nih di sini nih. Nah, sepakat sih. Jadi sama ya. Jadi kan kita kemarin tuh market fear karena adanya Omicron, itu yang pertama ya. Tapi sebelumnya juga sebenarnya kan ada yang menurut saya sih yang cukup esensial yang perlu kita perhatikan justru di luar Omicron itu adalah tapering ya. Tapering sendiri dari US ya, dari Amerika itu yang dipercepat ya. Yang pertama tuh dasarnya gini ya, kalau kita lihat inflasi yang sudah tinggi karena harga komoditas yang sudah melampaui kenaikannya itu luar biasa sekali, dari mulai minyak, harga gas ya, natural gas, udah gitu sama coal sendiri dan lain-lain ya, itu kan melambung sangat signifikan sekali gitu kan kita sebut ya. Malah itu yang membuat concern saya mengkhawatirkan. Kenapa? Karena seperti kita lihat ya, kalau harga komoditas naik terlalu tinggi itu pasti menyebabkan satu yaitu namanya inflasi ya. Inflasinya tuh sebutnya kan namanya tuh kalau istilahnya ekonomi ya, teori-teori itu namanya cost push inflation, bukan demand push inflation. Jadi inflasi yang disebabkan oleh karena penaikan biaya. Nah, itu yang mungkin agak cukup berbahaya sih menurut saya. Nah, karena pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai pertumbuhan ekonomi, maka inflasi itu menjadi inflasi yang cukup berbahaya, bisa mengarah ke stagflasi. Makanya muncul istilah-istilah stagflasi. Nah, tapi kalau menurut saya ada berkah juga nih kedatangan Omicron ya. Kalau kita lihat kan kalau ngomongin pesimis terus kan kita nggak bisa ambil positifnya ya. Kalau saya sih mungkin sebagai investor karena long term visinya lebih long term gitu, kita ngelihatnya apakah ini mungkin justru jadi peluang ya untuk kita mengkoleksi ya lebih ya. Tapi kan kalau short term balik lagi kan saya bukan ahlinya dan di sini susu lebih hebat nih. Jadi saya kan nggak bisa ngelihat apakah short term ini akan lebih turun lebih dalam sih, ada potensi ke sana juga ya. Tapi kalau saya ngelihat untuk view-nya untuk long term-nya ini memang ada peluang chance untuk kita tuh nggak perlu khawatir. Yang pertama, dengan adanya Omicron kemarin dan kalau kita sebut salah satunya itu membuat market lebih rasionalis. Ya, seperti contohnya harga-harga komoditas menjadi lebih dinormalize ya. Kalau kita sebut tuh harga oil yang sudah turun tajam ya, hampir 14% gitu ya turunnya, itu menjadi lebih reasonable lah kalau kita sebut. Harga batu bara juga menjadi lebih reasonable biarpun masih tinggi di angka 100 gitu ya. Harga natural gas juga sudah mulai turun kalau kita sebut. Nah, ini yang menjadi berita bagus ya untuk kita harga komoditas yang tidak terlalu rendah, tapi satu sisi juga untuk kita menghindari inflasi yang terlalu tinggi.
Ya, tapi ada tetap ancaman untuk Amerika sendiri melakukan tapering lebih awal, karena efek tapering ini kan memang akan membuat salah satunya tuh uang-uang yang beredar di dunia ini akan kembali ke Amerika. Itu membuat jadi akhirnya tuh nanti ya jelas kan IHSG buruk ya, karena kan tidak ada dana asing yang masuk gitu kan. Nah, tapering ini akan tetap, kalau menurut saya sih akan menjadi momok ya tahun depan karena akan dipercepat. Ya, tapi sekarang juga obligasinya juga sudah mulai dipercepat ya untuk ininya. Tapi justru ini jadi good news. Kenapa? Mungkin akan ada penurunan di market ya, tapi ini akan mengkonfirm untuk kedepannya kita 2002 ke depan ini akan jadi bullish ya kalau menurut saya, feeling saya. Kenapa? Karena kalau kita berkaca dari kasusnya dulu ya, kasus flu Spanyol, ini akan menjadi momen kita ibaratnya tuh masuk ke masa-masa prosperity. Ya, kalau kita lihat ciri-cirinya itu sangat jelas sekali ya. Dulu zamannya flu Spanyol, sebelumnya juga ada World War berapa ya? Perang Dunia keberapa ya? Saya juga lupa lagi. Itu kalau kita perhatikan ya ciri-cirinya hampir sama. Yaitu didorong salah satunya tuh setahun 2 tahun di awal tuh sangat suffer ya. Tapi kalau kita udah ngelihat itu mendorong dengan dimulainya adalah dari kelonggaran kredit dan lain-lainnya, itu membuat market menjadi bullish dan mulai tercipta banyaknya teknologi-teknologi baru. Kalau dulu kan ada masih seperti mobil dan lain-lain, uap yang berubah gitu. Karena itu yang luar biasa menciptakan banyak teknologi. Kita sudah lihat sekarang ya dengan teknologi digital dan lain-lain, ini mendorong kita untuk bullish. Mudah-mudahan kita akan memasuki masa prosperity. Justru ini momen yang paling tepat untuk kita melihat kita memilih invest di saham-saham yang pendekatannya kita untuk long term. Kalau saya pribadi sendiri, karena mudah-mudahan mungkin ini jadi momen kita untuk mendapatkan saham-saham di titik awalnya. Kalau saya ngelihat ke sana ya mungkin ya. Nah, balik lagi kalau short term-nya sendiri ada kemungkinan karena Omicron ini kalau kita sebut pengalaman kita lampau-lampau kan Delta nggak bakal masuk ke Indonesia, ujung-ujungnya masuk juga gitu kan. Terus kalau ngomongin virus corona nggak bakal masuk ke Indonesia, ujung-ujungnya masuk juga gitu kan kalau kita sebut Maya. Jadi mungkin kita nggak perlu menghibur diri. Kalau saya pribadi sendiri, Omicron masuk ke Indonesia nggak? Saya sih nggak berharap mikir masuk ya atau gimana, tapi kita harus bisa antisipasi, kita melihat bahwa ini kemungkinan besar persentase terjadi itu akan sangat mungkin sekali. Ya, tapi kalau kita betul tadi kata oleh Sirita ya, begitu Pak Hendro dan Ko Budi, bahwa Omicron ini tidak berbahaya kalau kita sebut. Bahkan mungkin ini menuju jalan ke endemi. Artinya kalau jalan ke endemi ini kan kita sudah mulai bisa menganggap ini sebagai virus flu biasa gitu kan, karena sudah mild. Antibodi kita sudah mulai mendekati, virusnya makin melemah. Justru ini catatan bagus kalau menurut saya. Nah, tapi kalau untuk short term ini, efeknya ya psikologisnya, apakah Omicron ini masuk ke Indonesia akan terjadi koreksi dulu? Mungkin saja terjadi, karena saya juga mungkin nggak tahu ya kalau short term. Tapi balik lagi ini mau jadi momen yang pas kalau kita ngelihat bahwa ini jangka panjang, ini akan jadi bullish. Ya saya sih ngelihat ke sana mungkin. Sekian Civivi. Oke, thank you Andre. Jadi kita bisa nganggap ini susah-susah ini buat senang kemudian ya. Jadi turun itu buat pijakan, ibaratnya kalau itu kan di teknikal bikin konsolidasi gitu ya. Nah terus moga-moga juga memang katanya kalau dengar-dengar ya virus kalau bermutasi lama-lama mungkin nggak sejago yang pertama katanya kalau dia udah bermutasi. Dan moga-moga kalaupun masuk kita obatnya udah siap gitu ya. Nah ini mungkin kita langsung aja ya ke sektor-sektor pilihan nih, kira-kira sektor pilihan para narasumber hari ini apa aja, beserta alasan, resiko, dan kira-kira prospek apa nih yang masih bisa dapat cuan dari situ gitu ya. Ya, cerita dulu silakan Sis. Ya, untuk tahun depan mungkin early 2022 yang masih sangat prospek seperti tahun lalu karena kita masih dalam pandemi, istilahnya sebenarnya kita belum keluar dari pandemi. Jadi menurut perkiraan saya yang masih menarik adalah sektor kayak IDX Health. IDX Health itu seperti IRA yang kemarin baru akuisisi Wanjek, kemudian juga ada rumah sakit Mika ada buyback, kemudian juga ada Prim adalah rumah sakit kecil tapi valuasinya cukup murah. Itu juga ada rumor bahwa itu akan ada investor yang akan mengakuisisi dan kemungkinan berpotensi akan ada tender offer, dan ada juga rumor bahwa setelah tender offer kemungkinan itu akan ada jadi backdoor listing ya. Kita nggak tahu, kita tunggu aja beritanya. Tapi karena masih dalam kondisi pandemi, jadi
sektor-sektor kesehatan seperti tadi itu masih cukup menarik untuk di awal tahun. Sama juga KF, karena KF dan INAF itu PH nanti akan ada kemungkinan kita akan mencoba untuk memproduksi vaksin kita sendiri, dan kemungkinan BUMN itulah yang akan mendapat pekerjaan untuk itu. Dan kemudian ada sektor lagi yang biasanya cukup menarik, di mana ekonomi kita recovery, biasanya dalam sektor properti. Tapi biasanya awal tahun konstruksi itu cukup bagus ya pergerakan sahamnya. Tahun depan awal juga seperti kita tahu berpotensi ada listingnya Adi Komuter. Jadi Adi Komuter adalah perusahaan properti yang anak usahanya Adi itu akan listing, itu juga ceritanya sangat menarik. Kemudian seperti kita tahu, kita nggak bisa melupakan sektor banking. Banking tetap menjadi primadona jika kita yakin market itu naik. Saham bank beberapa akan mau right issue seperti BBTN, BRI itu juga cukup menarik karena BBTN sendiri juga banyak menyalurkan kredit ya. Kalau misal ekonomi recovery itu juga akan menjadi katalis yang sangat menarik untuk BBTN. Kemudian seperti yang lain, kalau tapering itu biasanya musuhnya kan emas, jadi emas itu biasanya turun. Tapi ya kita nggak tahu apakah yang kali ini udah diantisipasi, jadi kayaknya nggak terlalu diperhatikan oleh investor lain. Yaitu saham yang seperti BRMS, ini kemungkinan right issue-nya ini kan sampai sekarang belum dapat pernyataan efektif kan. Nah itu juga akan menarik ya, karena nanti kabarkan Grup Salim akan masuk melalui kepemilikan sahamnya, yang sekarang kan dia udah mempunyai 20,28% melalui Emirates Tarian Global Venture SPC, dan BRMS sendiri mempunyai 3 aset pertambangan, yaitu Citra Palu, Dairy Prima Mineral, dan Gorontalo Mineral. Kemarin waktu right issue pertama adalah untuk pengembangan Citra Palu, dan sekarang untuk right issue yang kedua adalah untuk pengembangan Gorontalo. Gorontalo dalamnya ada emas dan ada koper. Itu mengoperasikan cukup besar lokasi dia punya tambang ya. Jadi itu juga akan menjadi daya tarik sendiri untuk saham BRMS sendiri. Karena BRMS itu akan right issue diperkirakan sekitar 70 perak dengan memperkirakan sekitar 1,6 T ya untuk right-nya, dan udah ada 2 standby buyer untuk aksi korporasi itu, yaitu Summer X Venture dan satu lagi Heartland International. Dan ini ada yang menarik adalah satu investor retail namanya Pak Sugiman itu membeli dalam angka yang cukup besar gitu. Kalau investor retail nggak mungkin beli dalam jumlah yang hampir mendekati, kalau nggak salah udah hampir 7% ya. Itu nilainya cukup besar gitu kalau nggak ada sesuatu yang menurut pendapat dia adalah sangat menarik. Itu biasanya kita bisa consider sebagai smart money. Kalau smart money in berarti there could be something di saham itu yang akan menjadi daya tarik untuk kenaikan sahamnya. Oh ya, seperti kita tahu ya, PPKM ini cuma tambahan aja. PPKM level 3 itu akan dimulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari kan. Tapi yang kali ini, yang lucu, jam operasional mall itu malah diperpanjang dari jam 9 sampai jam 22. Karena untuk mencegah kerumunan. Jadi ini menarik. Ini akankah membantu istilahnya saham-saham retail untuk memberikan angka yang bagus ya dari hasil penjualannya? Ya, kita lihat aja nanti. Mungkin itu beberapa saham yang dalam pantauan saya cukup menarik. Oh ya, kalau misalnya IRA naik, kita tetap nggak boleh lupa adanya Degik, karena IRA dan Degik adalah satu owner. Kemungkinan akan ada ya sentimen lah jika saham IRA itu naik. Mungkin kurang lebih kayak gitu dulu ya. Oke, thank you Sis Rita. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, obat-obatan, properti, terus bank, terus komoditasnya emas ya, terus retail, properti juga ya yang ada mall-nya ya. Ya, oke, selanjutnya. Properti sih sebenarnya semua sih, cuman mall ini hanya tambahan apa kita lihat saham-saham di sektor retail sama consumer itu bisa perform better ya, karena istilahnya walaupun PPKM level 3 tapi malah perpanjangan waktu gitu loh untuk mereka. Oke, bonus itu ya, yang lainnya gitu. Ya, thank you Sis Rita. Selanjutnya Pak Hendro, Pak, silakan Pak.
Oke, thank you, Vivi. Sebenarnya sih udah di-cover sama cerita semua. Tapi gini, kalau view saya, mungkin saya membagi beberapa dalam hal timeline lah ya. Dalam waktu dekat, kalau yang mau fast trade, yang nyopet-nyopet cepet gitu ya, yang masih on sekarang itu adalah banyaknya RI di bank-bank digital, itu masih bisa digunakan lah kalau untuk nyopet-nyopet. Tapi hati-hati kecopet lah gitu ya, karena ini mesti tangan yang cepet-cepet aja yang boleh nih. Kalau enggak, guyurannya itu bisa bikin nggak tidur 2 hari 2 malam itu kalau kata teman saya gitu. Jadi masih ada yang menaik gitu karena harus ada kecukupan minimum modal sehingga mereka harus right issue dan kemudian bagaimana mengumpulkan dana itu kan. Saya terus terang kalau saya pribadi corporate action yang saya paling suka itu adalah right issue. Jadi saya selalu kalau ada saham-saham right issue itu ya saya pilih-pilih gitu dan biasanya sih kayak kemarin BPKP gitu itu saya seneng banget, saya beli induknya. Saya bisa jual induknya malah untung, tapi saya dapat R yang cukup banyak 1:1 dan kemudian ya R ini semua jadi untungnya, jadi cuannya gitu ya. Sehingga yang kayak gini sih menarik. Jadi, nah yang sekarang saya lagi ikutin juga adalah BBYB. Jadi BBYB ini kalau ngomong pattern itu kalau dari segi pattern dia bentuk confirm kemarin ya weekly-nya hari Jumat kemarin nutup confirm itu break untuk short stroke pattern namanya ya atau biasa orang nyebut WTS. Weekly trading setup atau short stroke pattern itu dia nutup di atas ujung dari candle yang pertama. Nah itu menurut saya masih ada potensi untuk kalau mau cepat-cepatan gitu ya trading cepat itu masih bisa. Kemudian sama kayak tadi kalau mau trading cepat sekarang mungkin masih gonjang-ganjing masalah virus Omicron dan segala macam health kategori health itu juga masih ya IRA, PRD apa segala macam dan kawan-kawannya itu menurut saya masih ada potensi untuk kalau saya sih masih lebih ke arah trading cepat ya saya nggak terlalu berani nyimpen kalau yang untuk health karena ya itu kalau ada counter bahwa Omicron sebenarnya is nothing kemudian ini menuju ke endemi segala macam juga nanti otomatis juga nanti sektor ini akan turun lagi gitu sehingga kalau saya pribadi itu mungkin untuk fast trade aja bank digital atau health. Nah kalau ngomongin Santa Claus Rally ada enggak ya kalau misalkan terjadi Santa Claus Rally yang jelas pasti yang kena atau yang jalan duluan itu adalah saham-saham big cap karena kan si fund-fund ini pasti untuk memperbaiki kinerjanya yang pertama digarap ya saham-saham yang big cap dulu. Nah tentunya tadi ya banking yang gede-gede gitu. Nah kalau itu saya pribadi ya cari lagi kebetulan ada yang mau RI ada 2 ya BBTN sama BBNI ya inilah kalau saya sih ngincer ini pasti menarik sekali gitu. Nah kalau yang mengikuti bagaimana RI-nya BBRI ya kira-kira nanti sama-sama BUMN mungkin akan seperti itu. Kapan ditekannya, kapan naiknya. Kalau bisa ngikuti flow-nya, ya Anda bisa ambil cuan di situ. Jadi mungkin bisa bareng-bareng kita lihat nanti bagaimana perjalanan atau ini untuk kedepannya si BBNI sama BBTN. Saya sendiri mulai mengumpulkan 2 ini. Oke. Kemudian ke depan kalau misalkan view yang agak panjang, saya setuju juga dengan cerita konstruksi dan properti ini selalu kan bareng ya satu grup gitu ya meskipun beda dia kemungkinan besar ke depan juga akan apalagi nanti ada RI Waskita ya. Kalau Waskita jadi RI yang mungkinlah akan gagal juga pasti akan berhasil juga pemerintah. Nah, kalau dia mau bikin berhasil, biasanya kawan-kawannya juga akan ikut naik gitu ya untuk mendukung supporting itu supaya berhasil. Jadi ke depan sih mungkin konstruksi, properti dan saham-saham apa ya window dressing istilahnya ya. Saham-saham window dressing itu properti itu konstruksi kalau Anda cek tahun-tahun sebelumnya itu juga selalu di akhir tahun tuh selalu akan naik sampai bulan Januari. Meskipun tahun ini kalau dibandingkan tahun lalu kita agak katakanlah dalam tanda kutip agak telat proses window dressing naiknya tuh agak telat karena tahun lalu mungkin lebih awal. November akhir itu kayaknya kita udah mulai YH cuan banyak dan segala macam. Sekarang Desember masuk kita masih wait and see ya kalau istilah Ko Budi tadi. Nah itu mungkin beberapa saham-saham yang sektor yang menarik. Kalau saham-saham window dressing sendiri yang saya rutin juga ikut itu kebetulan sekarang lagi ditekan juga, menarik juga untuk saya ikutin sampai di mana bottomnya dan nanti mungkin kalau dia jalan-jalan itu adalah SCMA. Ini kemarin dia mau habis buyback, habis stock split. Nah itu habis stock split pasti dia distribusi gitu ya, turun ke dalam. Kita tunggu aja sampai di mana tuh. Setelah itu dia pasti akan rally. Itu CVV mungkin dari saya. Thank you. Oke, thank you Pak Hendro. Kalau saya bikin kesimpulan ya, Pak Hendro kan ada trading cepatnya, ada yang disimpan buat window dressing ya, berapa strategi. Misal saham fast trade-nya yang mau right issue ya Pak biasanya ya. Ini salah satunya PBYB. Terus kalau yang buat window dressing mungkin Bank Gede sama BBTN yang mau right issue juga.
Ya. Terus ini penggemar right issue ya, berarti Pak Hendro ya? Ya, saya iya. Terus konstruksi properti juga menarik buat window dressing, terus saham pilihan yang lagi dikumpul, yang lagi turun dalam, tunggu turunnya berhenti STMA. Nah, tapi perlu diingat juga Bapak Ibu, semua saham yang disebutkan bukan anjuran membeli atau menjual ya, dianalisa ulang. Kita cuma lihat stylenya, sudut pandang dari beberapa narasumber tuh kalau mereka lihat tuh seperti apa sih gitu ya. Ya, selanjutnya Kok Budi, kok silakan kok. Oke, kalau saya samain aja ya. Jadi ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek ya. Kalau yang jangka pendek ini ya buat window dressing ya, buat teman-teman mungkin ngelihat dari secara teknikalnya ya. Pertama saya mau mungkin mention di sektor transportasi dan logistik ya. Transportasi dan logistik kemarin teman-teman mungkin udah lihat ASA, lihat Temas ya, lihat BIRD ya, BIRD. Itu udah mulai naik ya. Jadi dan kondisi untuk sektor transportasi ini masih cukup oke lah, masih cukup trennya itu masih cukup oke. Jadi kita masih melihat masih ada satu saham yang di sektor transportasi yang masih ketinggalan, itu adalah SMDR. Ini kebetulan kalau SMDR itu kemarin udah mulai break, jadi kita masih berharap hari Senin itu masih bisa lanjut atau tidak. Tapi area itu kalau nggak salah sekitar 950-an itu udah cukup bagus untuk teman-teman bisa perhatikan SMDR ya. Ini untuk teman-teman trading jangka pendek lah. Terus habis itu teman-teman kalau misalnya mau ikutin untuk yang window dressing, ada dua saham yang terutama untuk yang big cap ya, yang kita lihat menarik itu adalah yang saya pilih mungkin BBRI sama ya BBNI juga ya, BBNI. Cuma memang BBNI ini ada isunya mungkin tahun depan ya. Mungkin ini akan ada dorongan untuk mempricing in untuk right issue juga ya. Jadi BBRI dan BBNI. Terus mengenai saham-saham konstruksi, ini ada satu katalis yaitu ibu kota baru kan, ibu kota negara yang baru itu harusnya akan mulai dibangun itu dengan segera ya. Ini sekarang tinggal proses undang-undangnya saja. Nah, dan kita lihat timeline-nya untuk perpindahan ibu kota baru itu kan akan terjadi di semester pertama 2024 kan. 2024 ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya sekarang ya, posisi ibu kota baru itu hampir belum ada bentuknya. Bagaimana dalam 2,5 tahun itu bisa jadi. Oleh sebab itu ini katalis yang mungkin akan ada di 2022, 2023 ya. Untuk saham-saham konstruksi ini mungkin akan cukup bagus ya buat itu. Karena pasti akan ada percepatan. Di mana ibu kota negara itu pasti akan dipercepat. Karena timeline-nya itu 2024 itu harus pindah. Ya, itu timeline-nya. Nah, yang mungkin saham-saham konstruksi yang mungkin saya pilih itu adalah PTPP sama WG. Itu yang saya ambil. Terus habis itu, nah itu kalau teman-teman lihat yang soal mobil listrik ya, mobil listrik kita bicara mengenai nikel-nikelan lagi nih ya. Nah, nikel ini, mobil listrik ini kan udah mulai banyak ya, udah mulai banyak berkeliaran di mana-mana ya. Dan mungkin nanti di tahun depan akan lebih banyak lagi, di 2023 akan mungkin lebih banyak lagi. Berarti ini view untuk jangka panjang lah ya. Teman-teman bisa perhatikan ya saham-saham yang berhubungan dengan nikel ya, nikel sama tembaga. Ya, ini mungkin yang tembaga ini yang sering orang-orang lupa ya, bahwa mobil listrik itu bukan hanya melulu berkaitan dengan nikelnya. Nikelnya iya, dia berkaitan dengan baterainya kan. Karena dari penelitian baterai lithium ion itu yang paling bagus ya, dan lithium ion itu komponen dasarnya memang adalah nikel. Nah, tetapi di luar itu ya, kalau nikel kita udah nggak bahas-bahas lagi lah. Pasti teman-teman udah banyak referensi di luar ya. Di luar itu adalah tembaga. Ya, tembaga itu untuk mobil listrik sendiri ya, penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan tembaga untuk mobil listrik itu 4-5 kali lipat daripada mobil biasa. 4-5 kali lipat. Nah, tembaga itu bukan cuma dipakai di mobil, tetapi juga dipakai di charging stationnya. Jadi buat charging stationnya lah. Mereka juga membutuhkan tembaga. Nah, ini mungkin salah satu alasan ya. Ini saya juga nggak tahu ya, nanti harus tanya ke yang bersangkutan. Mungkin nanti bisa sekalian tanyain. BRMS itu ada tembaganya ya. Terus habis itu Medco kebetulan itu adalah salah satu anak perusahaannya juga penghasil tambang tembaga terbesar di Indonesia ya, namanya
aman apa gitu, aman apa, tapi itu anak perusahaannya Medco ya. Nah, ini juga mungkin ya salah satu alasan kenapa Grup Salim sampai mengincar BRMS dan Medco. Mungkin nanti itu bisa di breakdown lah ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa perhatikan, tapi sampai sekarang ya teman-teman tinggal ikutin aja bagaimana corporate action yang sedang dilakukan oleh BRMS maupun yang di Medco ya, kita lihat ya. Tetapi yang pasti ada dua saham yang mungkin untuk urusan mobil listrik ya, untuk urusan mobil listrik yang teman-teman bisa udah mulai lihat secara teknikalnya juga udah cukup bagus konsolidasinya ya, yaitu Inco dan Antam. Ya, Inco dan Antam. Kalau misalnya disuruh pilih mana, buat saya pribadi saya pilih Inco. Ya, Inco yang Vale itu ya, Inco ya, terus habis itu ini berhubungan dengan mobil listrik. Nah, mobil listrik teman-teman bisa breakdown akan lebih banyak lagi ya. Tapi ini kita bicara mengenai nikel dan tembaganya untuk long term-nya. Nah, bagaimana kalau Harum? Pasti akan nanya ya, Harum. Kalau Harum itu saya udah tidak rekomen untuk teman-teman masukin sekarang. Kalau masih di area 5.000 oke lah ya. 7.500 juga kita udah sempat mention juga 7.500. Kalau sekarang berarti teman-teman udah mengejar truk yang sedang berlari nih. Ya, nanti harus tunggu dia udah konsolidasi lagi. Memang Harum itu sedang ada pricing in yang dilakukan karena 2022 ya, terutama 2022 lah teman-teman akan mulai lihat Harum itu akan mulai ada pemasukan dari nikel ya. Sekarang kan mungkin banyak yang dari batu bara ya. Batu bara oke lah, bagus. Jadi kalau ditanya kenapa Harum naik, batu bara yang lain kok kayaknya agak tidur ya. Ya karena pasar sedang pricing in untuk nikel, karena smelter untuk si Harum itu akan mulai beroperasi di Q1 di 2021 dan tambang yang habis diakuisisi, tambangnya si Aquila ya, PT Position yang ada di Morowali itu, yaitu baru diakuisisi dan itu akan beroperasi di semester pertama 2022 lah. Jadi artinya di 2023, laporan keuangan 2023 kita akan mulai lihat ya hasil dari akuisisi yang dilakukan oleh si Harum ini, udah mulai ada pemasukan buat dia. Ya itu untuk nikel. Nah, habis itu kalau kita ngomongin soal telco ya, bank digital, digitalisasi, semua itu kan butuh fasilitas untuk connectingnya segala macam. Artinya bisnis-bisnis yang mengenai menara segala macam itu kan pasti akan cukup menarik untuk kita lihat di tahun 2022 ya. Nah, pilihan saya untuk yang menara memang ya paling cuma dua itu yang kita lihat ya. Satu adalah TOR, yang kedua adalah Tebik ya, Tebik. Nah, mungkin kalau misalnya untuk yang lapis 2, teman-teman kalau mau lihat ya itu ya tinggal kita lihat aksinya si Northstar di Chen. Apakah si Chen ini mampu untuk si Northstar ini mampu untuk menggerakkan si Chen, dia mungkin bisa mengakuisisi secara organik maupun anorganik ya saham-saham perusahaan menara yang lain. Saya pikir itu ya yang bisa sedikit mungkin insight dari saya. Oke, thank you Ko Budi. Saya coba bikin summary-nya ya. Jadi kalau dari Ko Budi, sektor logistik ya, misalnya Asa, Bird, Temas, Samudra yang masih ketinggalan. Karena kan mungkin dari yang sepi-sepi ke ramai jadi ada lonjakan value ya, lonjakan volume ya. Ya. Nah terus, SMDR yang ketinggalan Ci. SMDR yang ketinggalan. SMDR ketinggalan dibanding yang lain. Ya. Karena kan sektor logistik kan ya memang kalau lagi kayak gini ya tetap jalan gitu ibaratnya ya. Lalu konstruksi tapi triggernya itu perpindahan ibu kota. Jadi mungkin kalau dengar berita ini sahamnya ini, dengar berita ini sahamnya ini gitu. Ini udah disiapin ini ya menu-menunya gitu ibaratnya. Terus kalau ada katalis mobil listrik bisa liatin Inco, Medco, Antam. Terus kalau telco-telcoan ya bisa liatin Tower, Tebik sama yang kecilnya Stand ya. Itu kali ya kok. Ya, sekarang Andre silakan. Oke, thank you Ci. Ya, ini udah pada diomongin semua sih. Nah, saya coba mungkin sedikit rampungin dulu tadi itu nyambung dengan view saya karena kan kebetulan kan kalau di kita multi bagger tuh ada tiga sebenarnya pendekatannya. Yang pertama tuh dari mindset juragan tanah, ada namanya tuh mindsetnya franchise dan ATM. Nah kita fokusnya mungkin ke juragan tanah dan franchise ya. Nah juragan tanah ini cenderung kita
view-nya tuh kita targetnya sebagai investor tuh kurang dari 1 tahun bahkan. Ya udah beggar ya, artinya tuh minimal bisa untung 100% di atas gitu kan. Nah kalau yang franchise ini memang lebih long term ya kita bicaranya ya, 3-4 tahun gitu, bahkan lebih gitu ya kalau kita lihatnya. Nah itu multi bagger ya kita sebutnya. Nah mungkin dari pendekatan tadi itu kita melihat dari view makronya dulu ya, biarpun sebenarnya kita nggak terlalu pusing dengan urusan makro ya, tapi setidaknya kita mendapatkan namanya sektor yang favorable ya, karena kan tanyanya itu ya. Nah, yang pertama tuh kan terakhir tuh data inflasi data pekerjaan US baru hari kemarin malam tuh mengatakan bahwa tidak sesuai dengan harapan kan dari US sendiri, biarpun masih growth-nya masih cukup lumayan ya 4,2%, padahal targetnya 4,5%. Ya inflasi yang tinggi, tapi kan harga komoditas juga tidak turun saat ini ya sudah normalize, adanya virus Omicron dan adanya khawatir tapering yang lebih cepat. Nah ini yang jadi dampaknya mungkin setahun pertama ini kita akan melihat yang mungkin perusahaan-perusahaan yang USD-nya yang mungkin rate-nya sangat berkaitan dengan USD ini kita perlu cermati ya, hutangnya USD mungkin akan sangat mungkin kita perlu hati-hati ya. Sedangkan yang mungkin ekspornya dari USD itu akan sangat dampaknya mungkin diuntungkan. Jadi sebaiknya seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat apa sih yang kita bisa cermati gitu ya. Yang pertama jelas dari komoditas ya, pemain komoditas ini bukan komoditasnya memang akan jadi saya lebih senang fokusnya di namanya itu basic industry ya. Basic industry ini artinya tuh mereka yang ngolah ya dari namanya itu ya basic ini tuh menjadi barang setengah jadi atau nggak mungkin yang barang buat disuplai lagi seperti baja, seperti kita ngomongin tadi ada mungkin tisu gitu ya, itu masih cukup oke gitu ya kalau kita lihat ya basic industry ini gitu kan, atau mungkin kabel gitu kan, serat-serat kabel optik itu masih oke. Nah terus dari Omicron sendiri yang akan ini jelas akan ke health ya kalau kita sebut ya saatnya itu health yang akan mungkin cukup diuntungkan juga untuk kedepannya, apalagi yang mungkin sudah bertransformasi digital. Nah jadi makanya kalau saya akan memilih perusahaan-perusahaan nggak cuma health aja yang akan fokus ke transformasi digital. Ya transformasi digital ini bisa banyak ya dari online media, health, travel mungkin kita kalau ada ya, fintech gitu kan, fintech ini bisa macam-macam ya, ada bank digital, nano financing, insurtech ini akan jadi masa depan ya kalau menurut saya ya. Cuman yang perlu kita cermati itu dari valuasi dan apakah akan ada upside yang menarik ke depannya. Nah kalau dari perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dengan inflasi yang tinggi, karena Indonesia sendiri sebenarnya tuh saat ini inflasinya tuh masih rendah ya kita sebut ya, bukan tinggi. Yang tinggi itu di Amerika gitu. Nah kita akan melihat apakah Indonesia ini bisa catch up, inflasi ini akan tinggi di tahun depan. Kita perlu cermati tahun depan tuh ada namanya tuh satu tax amnesty. Nah tax amnesty ini menarik ya kalau kita sebut tuh ini akan justru mendatangkan dana asing. Ya, terus kedua apakah Indonesia ini akan jadi dana sasaran juga untuk kedepannya, ini menarik. Tapi juga ada yang negatif seperti PPN, kenaikan PPN 1% gitu kan, ada pajak-pajak yang ditambahi dan lain-lainnya. Ya ini mungkin yang perlu dicermati juga. Tapi akan ada perusahaan-perusahaan yang menurut saya tuh yang diuntungkan karena dengan adanya tuh komoditas tadi kan, betul yang katakan Kobudi tadi, cadangan growth di GDP kita tuh dari kita ngomongin tuh dari yang biasanya tuh minus terus ya, ekspor impor kita, trade balance kita tuh itu sudah positif terus karena adanya komoditas ekspor. Nah ini kan jadi kuat ya, artinya kan untuk Indonesia sangat diuntungkan posisinya saat ini. Jadi kalau kita perhatikan ya justru yang inflasi ini Indonesia menurut saya sih diimbangi ya, artinya tuh jadi kalau diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus ini justru akan menjadi kesempatan. Artinya di sektor retail dan consumer ini satunya retail ya kita bicara tadi kan Cirita mengatakan bahwa ini PPKM level ini tuh akan diuntungkan, tidak, salah satunya mungkin ditambahkan saya juga akan diuntungkan itu saat itu dengan adanya tuh harga yang kenaikan inflasi tadi. Retail akan sangat diuntungkan. Kenapa? Cuannya lebih bertambah dia. Consumer juga kan yang tadinya mungkin yang punya brand awareness kuat, yang punya muat kuat tuh jadi merek-merek yang bagus, dia bisa menaikkan harga di saat komoditasnya normalize, dia bisa untungnya double. Artinya itu bisa untungnya lumayan, bukan double ya, untungnya sangat lumayan. Nah ini jadi kita perlu cermati juga ya untuk retail dan consumer juga menarik. Jadi selain itu juga jelas dengan pertumbuhan digital sekarang juga tuh yang diuntungkan tuh satunya adalah logistik dan transportasi. Itu kan view kita dari tahun kemarin juga ya. Itu sangat diuntungkan ya. Jadi artinya tuh mungkin ini yang view-nya ya dari saya sendiri pun juga ya. Apalagi sekarang ini kan bank-bank juga sudah mulai agresif ya melakukan lending ya dari banding tahun lalu. Lending itu artinya memberikan hutangan, artinya untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi.
Ya, nah ini mungkin sektor-sektor yang saya mungkin cukup favorable untuk emitennya. Dari logistik dan transportasi ya, saya senang SMDR, betul, sama Kobudi sama. Kebetulan saya juga udah punya dari bawah ya. Kita juga teman-teman di IAI juga kemarin baru meet the CEO tuh sama Pak Baninya. Baru banget kemarin hari Jumat. Itu dari beliau juga sangat optimis sekali ya Pak Bani. Luar biasa ya, saya juga lihat kesempatan di tahun depan juga kelihatannya sih harga untuk kontainer juga masih tinggi ya, mudah-mudahan. Itu SMDR masih cukup favorable lah kalau kita sebutnya. Tapi saya juga ini nggak mau ngomong gimana lah ya, tapi balik lagi hanya untuk pembelajaran ya, disclaimer on. Nah untuk logistik sebenarnya tuh kita masih pegang ASA ya, ASA juga kita pegang dari bawah, cuman ya harganya sih sebenarnya dari valuasi sekarang udah cukup tinggi ya. Tapi kalau kita melihat peers-nya dibandingkan dengan GNT di dunia itu luar yang kalau dianya sendiri mau IPO itu dihargai sangat mahal. Artinya ASA ini punya peluang bukan cuma hanya di logistiknya saja, tapi juga di lelang dan lain-lain itu luar biasa gitu ya ASA sendiri ya. Itu masih menarik, tapi saya nggak anjurkan ya. Kalau kita sebut harga sekarang sebenarnya sudah harga tinggi ya. Saya nggak tahu sih secara teknikal ya. Tapi kita masih pegang ASA sendiri gitu kan. ASA sih kita dari 400 ya. 400, kalau SMDR kita dari 500. Saat ini kita masih pegang. Pak Donald sih dari 300 SMDR ya, 300 perak. Nah, kalau basic industry atau pengolahan sendiri kita favorable-nya salah satu itu SPMA ya. SPMA ini yang menurut saya akan menjadi titik awal dia untuk growth ke depan, bisa dipegang cukup lama. Kalau metodenya yang pegang tuh metode franchise ya. Kalau SMDR itu metodenya kita pakai juragan tanah ya. Kita mungkin expect setahun lagi lah ya. Kebetulan kita pegangnya baru setahun kurang sekarang. Terus kalau yang ASA sih kita franchise. Ya, kalau yang SMMA franchise itu kita ngelihat akan growing ke depannya akan signifikan ya, karena selain penghematan di efisiensi di pabriknya dia akan generate income lebih besar. Apalagi dia diuntungkan dengan tadi ya pengolahan bahan baku kertas tadi itu menjadi tisu dengan apa, dan kebutuhan tisu ini sangat tinggi sekarang. Kalau kita lihat di mall atau di restoran itu tisu semua tuh yang tebal-tebal tuh yang tisu toilet itu semua diproduksi salah satunya tuh oleh SPMA. Itu menarik ya untuk kedepannya kita bisa perhatikan. Dan juga ISSP ya, ISSP sendiri kan didorong sama infrastruktur bill tahun depan ya, sama Amerika juga, apalagi harga bajanya juga sudah normalize, itu salah satu jadi kelebihan di ISSP sendiri ya, apalagi supply ke perusahaan-perusahaan konstruksi dan mobil gitu kan, produksi mobil ya, itu kan membutuhkan baja juga. Dan yang transformasi digital tadi itu saya masih senang tuh MTDL ya. MTDL sendiri kita udah pegang dari bawah ya. Kita beli itu awal pertama kali dari 1.500 sih sebenarnya tuh. MTDL sampai saat ini kita masih pegang franchise ya. Jadi sekarang tuh apakah sudah terlalu tinggi ya? Kalau menurut saya sih sampai saat ini sih masih harganya tuh untuk nilai sekarang masih cukup, masih diambang mahal juga enggak, tapi murah juga tidak gitu kan. Tapi kalau kita lihat untuk prospeknya ke depan, MTDL ini masih sangat luar biasa. Apalagi yang terakhir berita itu dia akan mulai masuk ke namanya startup. Startup yang dia bikin itu tuh nggak cuma hanya kemarin terakhir kan dia masuk ke Sayurbox ya. Sayurbox ini kan sebagai titik awal, dia investnya nggak terlalu besar, tapi di sana dia belajar. Dia punya, kita sebutnya tadi saya baru diskusi juga, ada Pak Donald, ada Pak Wandi sama CVV juga, itu luar biasa ya MTDL ke depan ya. Itu dia punya kapasitas untuk mengakuisisi nggak banyak startup. Ya, kalau dari mulai startup baru mungkin, dan juga yang sudah mature, atau dia build startup sendiri, ataupun juga dia ngomongin masuk ke venture capital ya, lewat venture capital. Nah, ini yang akan memboost mungkin bisnisnya dia ke depan, karena dia kan basicnya tuh sebenarnya tuh bisnisnya dia tuh ada dua ya, di distribusi alat-alatnya, peralatan hardware-nya, dari mulai laptop dan lain-lain sampai ke handphone dan lain-lain, dan juga ada consulting. Nah, consultingnya juga ini berkembang sangat pesat ya, karena marginnya juga tinggi. Dia berpartner dengan banyak ekosistem yang kita mendukung untuk dia bisa mengakuisisi dan mengembangkan startup. Salah satu contohnya kita bicara dengan kerjasama dengan Google, Amazon, dan lain-lain, itu tuh ekosistem sangat lengkap. Artinya tuh ekosistem dia tuh mendukung untuk dia fokus ke startup tadi. Ya itu mungkin kalau lebih lengkap sih nanti bisa nonton di YouTube-nya kita ya. Nah itu, dan ada yang terakhir kita fokusnya salah satunya itu ke retail dan consumer ya. Retail dan consumer ini tuh untuk ke depan tuh masih cukup baik. Kenapa tadi ya, kalau kita ngomong inflasi itu salah satu yang diuntungkan justru retail. Apalagi kan kalau mudah-mudahan Omicron ini nggak mengakibatkan, harusnya sih negara udah nggak mungkin lockdown lagi kayak kemarin nih, karena kan dana juga kan makin sedikit ya kita sebut, apalagi kan dengan adanya TA ini kan sebenarnya pemerintah itu kan udah kekurangan dana ya, dengan kata lain kan, jadi mau narik dana, jadi dia nggak mungkin kasih opsi itu lockdown.
Gitu kan, apalagi udah banyak perusahaan yang suffer ya gara-gara lockdown tadi. Jadi akhirnya harusnya sih untuk retail consumer tetap akan menarik untuk kedepannya. Kalau saya sih masih pegangnya satu CSAP ya, CSAP non liquid, hati-hati. Itu mitra 10 ya, mitra 10 ini pengembangan kedepannya akan luar biasa ya. Mungkin target 5 tahun lagi tuh, saat ini dia punya 42 toko, nanti dia akan berkembang sampai 100 toko ya. Ini akan luar biasa nih. Akan jadi, apakah akan jadi the next S-Hardware, kita akan lihat. Ya, ini mungkin sektor yang sangat menarik ya kita perhatikan. Dan ADES ini salah satu yang menarik ya. Sebenarnya masih banyak ya kayak Kino dan lain-lain itu masih menarik ya, tapi ADES ini juga growth-nya sangat baik ya. Kalau kita perhatikan dia punya produk-produk yang mungkin secara brand awareness itu, contoh kayak Kino ini kan punya namanya tuh merek yang dia sangat terkenal sekali itu di Ellipse namanya tuh, Ellipse. Nah, dia udah jadi brand awareness nomor 1. Nah, sedangkan ADES ini nomor 2-nya nih dipegang sama dia gitu untuk vitamin rambut dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini bisa nggak dia mencapai market share yang lebih besar? Nah, ini ADES ini sangat potensial sekali ya untuk lihat ke depan, untuk kita bisa simak sama-sama ya. Mungkin kiranya itu aja sih CVV dari saya, Ci. Oke, thank you Andre. Nah, ini kan karakter dari 4 narasumber kan time frame-nya beda-beda, style-nya beda-beda. Jadi saham buat si A nggak bisa gaya B nggak bisa dipakai gaya A. Saya coba jabarin ya gaya masing-masing. Kalau si Srita kan gayanya momentum ya, mungkin bisa di swing ya si Srita ya, holding periodenya bisa harian, mingguan bisa. Kalau Pak Hendro mungkin time frame-nya lebih pendek ya Pak Hendro. Jadi sahamnya juga lebih liquid, terus yang umum-umum biasanya ya. Terus kalau Kobudi agak swing, agak lama juga holding periodenya ya kok. Jadi tapi sahamnya banyak yang liquid juga. Nah kalau Andre mah senang saham yang nggak liquid karena holding periode dia lebih panjang. Dia nunggunya return-nya lebih panjang, return-nya lebih gede. Jadi ibaratnya kalau jadi cacing-cacing naga-naga gede sekali, tapi kalau enggak gitu. Karena makanya dia karakter sahamnya begini ya. Jadi kalau yang mau pilih saham karakternya Andre, jangan cepat. Kalau cepat pilihan slow Budi ya, gitu kali ya. Putus sih. Ya, suaranya keputus-putus. Halo, sekarang udah ada belum? Ada sih. Sekarang ada. Udah. Tadi sampai mana ya putus-putusnya? Cacing naga-naga lah tadi sih. Kayak masih loh, Ci, suaranya. Iya, masih hilang-hilangan. Oke, sekarang udah ada? Nah, udah. Ada. Tapi frame-nya jadi kecil nih. Iya. Nah, udahlah, nggak apa-apa lah frame-nya ya, penting suara ya. Iya, benar. Ya. Nah, ini kita kan dengan karakter trading yang berbeda ya. Resiko kita udah tahu kan, nanti ada mungkin tapering sama COVID yang turun naik beritanya sebentar bagus, sebentar kurang bagus kan. Nah, saya pengen tahu ini dalam ngadepin kondisi market yang seperti ini, money manajemennya gimana ini? Dari si Srita, dari para narasumber berbagai karakter investor dan trader ini ya. Misalnya cash-nya berapa, terus di saham semua atau gimana gitu, gaya-gaya resikonya gimana, penanggulangan, penerima resiko, pengaturan resiko gitu. Ya, silakan si Srita dulu. Untuk money management biasanya kalau saya market kan buat saya tuh mau marketnya bagus, market jelek itu selalu ada yang menarik karena kita selalu mencermati berita kan. Jadi setiap hari itu kan ada berita. Jadi kalau aku sih cash ya boleh dibilang 90%, 80% selalu di market. Jadi tapi kalau misalnya ternyata saya beli, ternyata hari itu gagal atau nggak jalan sesuai rencana, kita ada mesti stop loss ya. Jadi kalau misalnya ada berita bagus untuk sektor tertentu, tapi sahamnya nggak gerak. Oh ya udah, kalau biasanya antara nggak gerak sama sekali atau dia turun, ya udah kita cut gitu loh. Kita cari lagi. Setiap hari itu pasti ada sih yang bisa kita cari ya untuk saham itu sebenarnya. Yang penting kita rajin baca berita aja, mau marketnya bagus jelek itu selalu ada peluang sih. Jadi boleh dibilang aku selalu di market, always in the market. Jadi jarang sekali kayak orang tuh bisa
oh lagi net cash nih, cashnya lagi misalnya 60% cash, 40 di market, aku sama tiap hari selalu di market jadinya. Oh ya, Andre ada tambahan nih buat yang ADES, kayak mesti perhatiin ada peraturan baru, BPOM mau revisi undang-undang baru, itu kemungkinan harga galon bisa naik tuh, karena nggak boleh lagi pakai galon yang udah dipakai, tapi harus pakai galon sekali guna langsung buang, tapi ini masih digodok ya. Itu takutnya bisa jadi sentimen negatif buat ya. Thank you nih Ci buat masukan. Tapi belum, masih baru, berita baru kemarin. Thank you, ya mungkin kalau manajemen gitu aja sih, aku banyakan always in the market, tapi kalau nggak berjalan sesuai dengan rencana kita stop loss. Nanti kita cari lagi saham. Iya. Oke, kalau si Rita susah seneng tetap di market ibaratnya ya, dia sudah nempel sama market, tapi remnya pakem, pasang stop loss, itu risk manajemennya. Jadi kalau mau yang style begini, remnya mesti pakem, jangan kalau loss udah dalam baru di cut gitu, nanti pas di cut mantul, biasanya itu di titik nadir ya Sis ya? Iya, biasa gitu. Iya, mungkin kalau dari Pak Hendro, risk manajemennya gimana Pak? Kalau saya, mungkin dulu awal-awal dulu saya gaspol terus gitu ya, nggak pernah pakai rem awal-awal dulu waktu pertama. Tapi sekarang terakhir saya lebih ke arah manage downside. Jadi chart itu benar saya jadikan sebagai kompas lah gitu ya, kapan saya mesti stay full gitu, kapan mesti saya mesti agak keluar. Saat ini saya kemarin pas dia breakdown tracing wedge itu saya kumpulin, saya masukin atau saya tarik itu reduce porto ya sampai cash 40%. Tapi dalam minggu depan kayak saya akan masuk lagi mungkin, dan biasanya kalau Desember mungkin nggak hanya cuma cash, kadang-kadang agak nyenggol dikit margin gitu, bukan hal yang benar, tapi saya senang kalau Desember gitu karena biasanya marketnya mendukung, kalau udah pakai mendukung ya udahlah nggak apa-apa lah, nyari dikit gitu aja itu. Tapi saya termasuk orang yang mungkin agak konservatif dalam artian kalau udah kira-kira ada tanda-tanda nggak enak, saya biasanya keluar. Bukan keluar total, tapi saya reduce aja gitu untuk ngatur risikonya. Itu sih, Ci, kalau saya sih gitu aja. Tapi kalau misalkan kompasnya udah bagus lagi, saya masuk lagi. Dan buat saya karena fast trade ya cepat aja. Masuk keluar buat saya nggak masalah. Kalau orang bilang, wah fee-nya gede, ya nggak apa-apa. Itu risiko dari fast trader, ya fee itu memang harus dibayar. Selama kita menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada fee, ya why not kalau buat saya gitu. Nggak ada masalah sih. Gitu, Ci Vivi. Lag lagi nih kayaknya. Iya. Oke. Saya Hendro, sebentar ya. Ya, sebentar. Ya, udah jalan lagi belum? Udah, tapi masih putus-putus. Bentar ya. Ini habis hujan nih di sini begini jadinya. Ya, udah kali ya, jelas ya. Udah. Ya. Stylenya Pak Hendro kan gasrem jadinya ya. Kadang ngegas gitu pakai kalau kayak kadang siapin. Nah ini kalau yang mau bergaya Pak Hendro ngegasnya kenceng, remnya juga mesti pakem kali. Nah, sekarang silakan kok. Oke. Benar ya, saya tadi kan benar suara. Oke, kalau ya, saya untuk ini saya matiin kamera, siap display lebih lancar ya. Oke, Nih, agak mengerikan sih ya, ada harimau tiba-tiba. Ya, ini kalau ngelihat fotonya CVV, ini berarti ya saya diingatkan gini, kalau memang market memang lagi jelek, memang kita pasti akan mengurangi ya. Kalau saya sih benar-benar saya akan mengurangi kehadiran saya di market, itu udah pasti. Karena gaya saya kan tidak bisa di fast trade, apalagi yang scalper itu saya udah nggak di situ gitu ya. Saya mungkin yang swing pun saya akan kurangin. Yang mungkin ya tetap saya mempertahankan adalah yang di position. Nah, kalau saya mempertahankan yang position berarti memang kita punya katalis yang cukup kuat untuk tetap stay di market. Nah, kalau nggak ada katalis yang cukup kuat, ya ini misalnya biasanya saya ada di sekitar mungkin 5-6 saham gitu ya. Ini sekarang kondisi saya juga paling cuma ada 2-3 saham tok. Tapi ini dengan kondisi memang katalis yang cukup kuat, makanya saya berani stay.
Nah, di luar itu ya saya akan mungkin menunggu, ini yang istilah saya wait and see gitu ya. Saya akan menunggu bagaimana pasar bereaksi. Walaupun di Desember saya cukup percaya bahwa dia tetap akan ditutup dengan hijau. Nah, cuman masalahnya adalah di mana dia mulainya. Ini apakah di 6.480 ini udah cukup kuat untuk menahan indeks, atau jangan-jangan ini jebol, atau perlu ada sebuah low yang baru dia mulai naik lagi. Nah, itu yang sedang saya tunggu. Jadi kalau misalnya dari risk management, money management, capital exposure saya kurang lebih begitu. Kalau market memang jelek, kita tahu dari technical memang ini adalah peluang untuk turunnya itu gede, maka yang saya lebih stay itu adalah untuk saham-saham yang memang katalisnya cukup kuat. Itu satu. Kedua, kalau meskipun saya harus masuk ke dalam sebuah saham lagi, berarti kita harus benar-benar sudah confirm teknikalnya. Dia breakout, berarti ini udah kondisi benar-benar breakout. Itu kurang lebih sih, Cik. Putus kayaknya. Ada sih, cuma mungkin agak nge-lag lagi. Oke, saya ganti bacaan dulu ya. Ya. Thank you, Pak Budi. Ya, Cik. Sekarang money management dari Anda gimana, Dre? Oke, thank you, Ci. Apa namanya tuh, mungkin tadi kan ada yang nanya MAPA ya. MAPA memang saya masih pegang, tapi kan kebetulan saya juga harga di bawah, harga 1.700-an. Jadi apakah short term ini akan turun dulu ya, karena kan fear Omicron ini kan bisa jadi kan yang paling kedampak itu satu retail ya. Jadi mungkin saya sih nggak nyaranin buat teman-teman, harus hati-hati lah kalau untuk short termnya. Di sini ada susu yang lebih paham ya, seperti Cirita, Pak Hendro, dan Kobudi itu lebih paham. Artinya tuh saya nggak ngerti soal apakah ini akan turun dulu atau naik seperti gimana. Jadi maaf nih, jangan sampai salah artikan bahwa oh ini masih pegang udah aja beli aja, wah cilaka juga gitu. Saya nggak mau kayak gitu ya, hati-hati gitu. Nah cuman kalau saya view-nya untuk MAPA sendiri memang di franchise, jadi memang untuk jangka panjang sih, kita bicara tuh 3-5 tahun yang akan datang saya akan hold ya rencananya gitu kan. Tapi kita mudah-mudahan fundamentalnya masih intact ya, saya akan hold gitu kan untuk MAPA gitu. Nah tapi balik lagi, ya saya harapnya sih bisa multi bagger ya untuk MAPA ke depan, karena kan upside dia masih sangat tinggi sekali kalau menurut saya gitu kan. Jadi mungkin saya berharap bisa jadi 5 atau 10 bagger ya ke depan gitu kan untuk MAPA. Tapi kan itu jelas butuh waktu, nggak mungkin cuma hanya sekedar dalam hitungan setahun bahkan gitu. Nah jadi mungkin teman-teman jangan sampai view-nya beda gitu, karena hati-hati takutnya tuh. Jadi saya juga ngomong emiten juga nanti mainnya tuh kenapa besok turun, kacau ini mah ya, nggak mau juga gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong ya, jadi hati-hati. Nah kalau saya sendiri money management di pasar sendiri, memang saya selalu menyediakan namanya tuh cash flow dan cash ya. Artinya tuh aset saya itu dialokasikan, gimana pun seoptimisnya kita pun juga kita harus punya namanya tuh cash flow dan cash. Cash flow itu artinya kan kita punya mungkin hal-hal lain yang mendatangkan cash flow buat kita, ya artinya kan kita menimbun uang terus. Dan juga atau kita ngomongin kita punya cash di luar ya, dalam bentuk nanti obligasi atau dalam bentuk reksadana pasar uang ya. Kalau saya sih biasa sih selalu menyiapkan minimal 50% dari dana saya di sesuai dengan saham ya. Ya kadang suka bisa kurang ya, tergantung market sih gitu kan. Tapi saya sih usahakan di sekian gitu. Karena kenapa? Di saat lagi ada market crash, saya jelas akan jadi buying opportunity untuk saya. Nah satu sisi kalau kita ngomongin di saat nanti lagi bullish ya, kalau kita ngomongin memang marketnya lagi bagus ya, saya sendiri pun tidak kehilangan momen gitu kan. Nah dari yang 100% alokasi untuk saham ini, saat ini sih saya pikir sih kalau saya investor di saat lagi turun justru opportunity itu baik. Tapi baik lagi kan saya sih memang penganut sebenarnya tuh nggak ngomongin tentang saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli makro gitu kan, tapi setidaknya yang penting tuh saya fokusnya ke kinerja perusahaan sebenarnya tuh. Saya percaya selama kinerja perusahaannya baik itu akan mendorong harga sahamnya. Nah itu yang paling penting fokus utama saya, sehingga saya akan fokus ke perusahaannya gitu ya. Selama ini seperti itu. Jadi saat ini saya akan buy ya perusahaan-perusahaan yang menurut saya cukup baik. Tapi balik lagi ya, sesuaikan dengan teman-teman juga ya, jangan samakan dengan saya. Mungkin itu aja sih Cik, dari saya Cik. Terima kasih. Menghilang sekarang. Sampai macannya nggak ada.
Itu ya. Suara saya. Oke. Suaranya Bacanya itu dipakai golok soalnya Ci, dipotong-potong Ci. Pak, sebentar saya coba. Sebentar. Bacanya pun hilang. Nah, balik. Nggak lancar nih, Vi. Ya, Nah, ini itu bisa. Iya, ini udah nggak nge-lag. Unmute, Ci. Masih di-mute. Unmute. Ya, Nah, udah ini mending ganti Mantap. provider, nggak boleh nyebut merek ya, tetap diguyur nanti. Udah Baru bagus. Udah ini ya, coba dari tadi pakai ini ya, aduh. Iya. Bacain beberapa pertanyaan ya, karena ini kelewat. Ini ada yang nanya, Pak Andre gimana view-nya MAPA? Tadi udah sih, Ci. Tadi udah waktu menghilang. Oh, Oh, ini ada yang nanya ini lagi, Pegas. Minta analisisnya Pegas. Kok udah mual digocek? Gas fundamentalnya bagus, cuman teknikalnya jadi jelek ya Pak Hendro ya. Ya, Karena koreksi ya. 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 Pegas itu kemarin sebenarnya sempat break, kalau break weekly 1570 bagus. Pada saat hari Rabu itu break, saya makan tuh. Habis itu dia naik sampai 16 sekian, saya buang di 1630. Benar. 1600 jebol saya buang semua. Jadi kalau udah sekarang di bawah 1570, menurut saya sih ya jangan masuk dulu lah. Secara teknikal, secara grafik memang nggak bagus. Saya sebenarnya sempat masuk juga, cuma saya udah out duluan karena emang nggak bisa confirm pada saat weekly-nya 1570, ya udah goodbye aja. Karena dan bener habis itu dia ke bawah terus kan, 14 ke bawah. Saya nggak tahu apakah relate dengan harga gas atau apa, tapi asing dalam beberapa hari terakhir itu buangnya banyak banget. Jadi kayak didam gitu. Jadi ya sementara kalau yang belum punya jangan dulu lah. Kalau yang punya bisa dipikirkan dulu untuk ke depan kalau masih diguyur ya out dulu aja lah. Mumpung belum jauh gitu. Itu guyuran kemarin ngerusak gambar ya Pak? Wah, rusak udah gambarnya. Udah Nanti kalau bagus-bagus gambarnya rusak semua. Iya, sebenarnya Pegas ini kalau akhir tahun juga suka naik juga, suka rally juga. Jadi emang kita tunggu aja nanti dia break lagi high-nya nggak. Kalau break lagi high-nya saya masuk lagi, Pak. Saat ini cuma seperti cerita bilang, chartnya sih rusak udah nggak bagus lah gitu. Iya. Rusak gambar ini, aduh. Gara-gara kemarin turun-turun gitu ya. Ini kita bacain lagi pertanyaan. First Mile udah. Breeze, Sis Rita, view-nya gimana? Breeze itu sebenarnya kalau story, tiap hari kita baca berita, selalu ada berita mengenai Breeze. Dan sebenarnya untuk ekonomi syariah itu Indonesia kan sebenarnya sangat prospektif nih. Cuman entah kenapa, tapi sahamnya ini sekarang setelah merger itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Mau pakai cerita apa, mau pakai jurus apa, mau teknikalnya ngebreak, tapi ngebreak nanti selalu bentar ada yang jualan gitu. Jadi entah kenapa setelah merger mungkin dia market cap-nya udah besar, jadi ini nggak bisa naik jauh dan nggak bisa kemana. Kemarin konsol kan lama tuh, harusnya setelah konsol dia naik dong. Ini setelah konsol dia malah bikin low baru nih. Sekarang udah tinggal 1875 ya. Kalau belum ada sih aku juga bilang nggak usah masuk dulu sih. Daripada misal mau masuk yang syariah sebenarnya kayak PNBS itu masih lebih seru buat di tradingin tuh. Masih bisa cari berapa tik. Kalau Breeze ini aku nyari berapa tik aja susah loh. Iya. Susah loh, bingung deh. Padahal beritanya berat badan kayaknya berat badan dia ya. Pasti diet ini. Iya. Kalau PNBS kan lincah ya. Ya. Agro juga mirip itu saudaranya jadi berat ya Sis ya. Berita bagus terus tapi ya gitu. Waktu itu dia ngikut agro. Kalau agro larinya misal 5%, 10%, Breeze kita nyari 3%, masih bisa lah 3-5%. Sekarang ini agronya juga lagi lemot, ini Breeze-nya makin nggak bisa naik. Jadi solider itu berdua solider. Ya, adek. Dia ada yang tanya, minta view semen Gresik. Coba ada yang covering nggak? Semen Gresik. Semen Gresik itu mau right issue. Abis right issue dia kayak mau tukeran saham atau inberg ya, namanya inberg ya. Sama semen SMBR.
Tapi nggak tahu kenapa, harusnya kan itu nggak jelek. Tapi begitu ada keluar berita itu, mungkin marketnya juga lagi jelek sih ya. Habis itu turun. Semoga sih habis nanti right bisa bagus sih. Cuman dari chart juga sama nih. Chartnya juga, aduh, chartnya juga Ini bingung. gara-gara Omikron semua gambar rusak ini ya. Rusak. Iya, rusak ini. Enak-enak bagus semua. Benar-benar tiap hari turun loh. Tapi mungkin kalau misalnya tahun depan recovery, rate-nya udah kelar, mungkin ya ada prospek lah. Semoga penurunan ini cuma kenaikan yang tertunda ya. Iya, amin. Nah ini ada yang nanya lagi. Kalau Elsa gimana Pak Andre? Ini merhatiin nggak Elsa? Oh, Elsa sendiri sebenarnya di harga sekarang sih menarik ya, tapi kalau untuk simpan 2-3 tahun sih saya pikir sih jangan ya, karena Elsa ini kan sifatnya cyclical ya, jadi saya sih view-nya sih minimal 1 tahun lah, 1 tahun kurang lah ya, gitu kan kurang lebih. Nah cuman kan kalau kita lihat ini tergantung juga dengan nanti Omikron ya, Omikron ini apakah dengan PPKM ini akan membuat lebih ketat, jelas akan merugikan salah satu itu Elsa ya. Elsa ini kan distribusi kan, saat itu didistribusi oil dan gas. Nggak cuma hanya kita ngomongin tentang berhubungan dengan minyak ya, harga minyak. Ada juga di hulunya juga dia. Tapi juga dia juga kan dengan pengembangan di oil dan gasnya juga dia yang menjadi ada untuk di konsultingnya dia. Dia juga di consulting juga untuk oil dan gas. Jadi saya pikir sih masih cukup menarik ya untuk Elsa. Tapi view-nya mungkin cyclical ya gitu. Oke, thank you. Prim, gimana? Prim, tadi udah ya, Sis ya? Terus sama Sis Rita tadi udah dibahas. Prim, mohon dibahas. BBKP dan Agro tadi udah dibahas. BBKP gimana, Sis Rita view-nya? Atau mungkin dari BBKP itu juga kemarin tuh bagus banget. Karena kemarin ada fenomena yang sangat aneh ya, di mana orang mengubah rate-nya di harga sampai 141, di mana dia harus tebus lagi 200, berarti kan sekitar 341 perak. Sedangkan perdagangan saham pada saat itu 320, 322. Udah gitu pas guyuran malah bisa dapat sampai 308 ya. Ini kita nggak tahu ada apa. Harusnya tuh kalau kemarin marketnya nggak turun, harusnya itu dia berpotensi banget tuh lanjut lagi ke atas. Cuma karena ada Omikron ya, udah deh chartnya juga jadi berantakan, udah pecah. Ya. Bubar jalan. Iya, di bawah 300. Tapi sebenarnya kalau bisa dilihat di chartnya itu dia sebenarnya sekarang lagi bikin descending triangle ya. Kalau dia break ke atas itu jalan ya. Jadi ketahannya di 300-an. Jadi kalau misalkan break 300 ke atas, menurut saya sih itu potensi ya. Kalau saya masih hold sih. Kalau BBKP saya dari R-nya saya tebus, sekarang masih utuh, saya belum jual apapun, meskipun itu sebenarnya kalau jual pun merem cuan gitu, tapi ya enggak, saya masih yakin sama Kak Cita ini ada sesuatu yang bisa dia, mungkin sekarang karena kan R-nya gede ya perbandingannya 1:1, jadi masih banyak yang baru dapat, masih banyak jualan sekarang, jadi mungkin ditahan dulu. Saya yakin dalam beberapa hari ke depan, asalkan nggak tembus ke bawah 280 ya saya masih hold, tapi kalau 280 saya pikir untuk keluar. Tapi kalau tembus 300 ke atas, mungkin akan bisa karena 300 sekarang itu kan sebenarnya sama dengan 400 waktu sebelum RI kan 400 dia RI 200 kan average-nya 11 jadi 300 ya, dan itu waktu itu 400 nggak tembus tuh kuat sekali gitu. Jadi begitu ini tembus nanti ke atas BBKP saya rasa potensinya gede. Nah satu lagi kalau agro kan lagi RI sekarang. Nah, teman-teman kalau yang mengamati RI ya, kalau sedang ngamatin RI coba deh amatin RI-nya BBRI waktu itu. Kira-kira agro ini sampai sekarang masih pattern-nya masih sama. Kapan naiknya? Ya lihat aja pattern-nya sambil belajar gitu. Saya nggak mau ngasih tahu, tapi Anda akan tahu lihat nanti ke depan kapan BRI mulai naik. Nanti agro pada saat titik yang sama saya rasa akan juga mengalami hal yang sama. Ya, karena itu anaknya. 1-2 hari ya Pak. 1-2 hari sebelum rate berakhir ya. Ya, tapi setelah rate berakhir itu kan ditekan terus, Ci. Nanti setelah rate berakhir, BBRI kan baru jalan dia. Setelah semua selesai baru dia berjalan kan. Mungkin agak beda dengan RI yang lain. Jadi dia memang ditekan. Sekarang juga lagi dibuang ditekan ke bawah kan, di merah-merahin terus ke bawah sampai di bawah 2000 sekarang ya. Di bawah 2000. Tempat ketahan 2000 sekarang 1900 sekian gitu. Kita lihat nanti kalau menjelang RI berakhir itu dia baru mulai biasanya mulai itu gerak. Ya ikut BRI lah, ikut induknya. Ikut induknya ya Pak. Iya, BBNI sama BBTN mungkin akan juga mirip, sama-sama BUMN, sama-sama Bank Negara dan sama-sama Big Cap juga. Itu mungkin jadi potensi juga buat teman-teman untuk lebih belajar mengenai rate isu, karena itu satu hal yang mungkin bisa jadi celah juga untuk mencari cuan.
Oke, thank you Pak Hendro. Selanjutnya ada lagi yang ditanyain TNCA, gimana TNCA? Si Srita nih ya, TNCA. TNCA itu ada berita yang mengenai Aku Laku itu kan, yang katanya mau diakuisisi itu. Cuman ada salah satu pemegang sahamnya yang lagi jualan nih. Jadi dia kayak udah naik-naik, terus habis itu turun lagi. Nah ini Aku Laku ini kemarin ada berita kalau dia mau ngambil sahamnya TNCA, kan TNCA mau right issue ya. Dia mau right issue nominalnya, dia bilang baru nominal 100 sebanyak-banyaknya 800 juta lembar saham ya, tapi dia belum memberitahu tuh kapan, karena RUPS LB-nya itu baru akan berlangsung tanggal 23 Desember. Habis itu baru kita akan tahu lebih detail mengenai ini. Tapi ini cukup menarik sih. Right issue katanya dia mau ngambil saham perusahaan asuransi, yaitu asuransi Staku Mandiri. Jadi TNCA nantinya nggak cuma logistik, tapi dia juga mau jadi perusahaan insurance nih. Ya kita lihat aja, ini kelihatannya sih menarik karena akan ada pengendali baru dan kemungkinan bisa ada TO sih katanya, ya kita tunggu aja lah. Prospek sih kelihatannya menarik, bisa buy on weakness karena salah satu pemegang sahamnya itu suka jualan. Jualannya lumayan tuh, suka di ARB-in. Nah, ya, mungkin waktu udah sampai ya 5:30. Ya. Nanti kalau diterusin bisa sampai malam nanti ya. Ya. Nah, ini marahin bos-bos yang di rumah nanti kita. Ini nanti kita bikin serian lagi mungkin dari obrolan kita, semoga bisa bermanfaat, bisa memberi inspirasi, tapi juga bukan stock pick ya, tadi yang disebutin, dianalisa ulang, misalnya ada yang serak sama pilihan siapa, style-nya dipelajari, cocok gak sama kita, terus kalau kita beli ini kira-kira cocok nggak, karena mesti diingat ya, saham yang sama dipegang orang yang berbeda, hasilnya akan beda, karena kan sesuai kayak orang kecocokan gitu ya. Nah mungkin untuk hari ini kita udahin. Terima kasih buat si Srita, Pak Hendro, Ko Budi, Andre, juga Pak Fasilitatas yang udah fasilitasi. Mungkin mau pamit-pamit, dadah-dadah dulu si Srita. Oke, makasih Sis Vivi dan Finance Sekuritas yang udah memfasilitasi acara ini, dan terima kasih kepada suhu-suhu semua di sini, Pak Hendro, Pak Budi, Pak Andre, makasih juga udah sharing insight-nya masing-masing, menarik sekali. Dan teman-teman yang udah bergabung, makasih loh, semoga bisa mengambil manfaat ya dari hasil sharing kita semua, dan tetap semuanya disclaimer on, sesuai risk profile masing-masing. Paling gitu aja. Oke, thank you sis. Pak Hendro, silakan Pak. Oke, selamat Kak Cita ya. Thank you GVV udah bikin ini reguler ya. Saya senang sekali selalu kalau ketemu Cerita, Ko Budi, Ko Andri, karena kita bisa sharing dari 4 view yang berbeda. Itu buat saya penting buat teman-teman yang di luar sana untuk bisa mereka mulai mempelajari dirinya tuh kira-kira apa yang cocok gitu, supaya mereka tahu kita beda pendapat biasa aja gitu ya, karena selama cuan itu masih dapat, menurut saya sih nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang belum cuan misalkan gitu, tetap semangat ya, jangan putus asa. Pasar saham itu belajarnya nggak pernah berhenti. Sampai saya pun juga masih sampai sekarang masih belajar. Saya rasa juga Cerita, Ko Budi, Ko Andri sama ya, nggak pernah puas bahwa kita udah sampai titiknya lulus, nggak ada lulusnya gitu. Setiap hari pasti akan belajar terus. Jadi terutama untuk yang masih baru masuk, jangan patah semangat dulu lah. Jadi ya sabar, tekun, semangat, rajin. Mudah-mudahan nanti Anda bisa menemukan jalan ninjanya untuk mencari cuan secara konsisten. Jadi buat teman-teman semuanya sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Thank you GVV. Oke, thank you Pak. Selanjutnya Ko Budi, silakan Ko Budi. Oke, thank you juga Ci Vivi sama Panin ya. Thank you juga Pak Hendro, Cerita, ke Andre buat view-nya ya. Saya juga dari sini saya belajar kok. Apa yang dari Cerita, dari Pak Hendro, dari Andre ya. Itu semua juga menjadi kesempatan kita untuk belajar. Jadi intinya ya sama kayak Pak Hendro, jangan pernah berhenti belajar. Investasi layer ke atas itu tidak pernah kok akan merugikan kita. One day teman-teman pasti akan mendapatkan ada sesuatu yang pasti teman-teman akan bisa dapat dari apapun yang kita obrolin hari ini ya. Nah, kalau untuk yang saham-saham ya pasti disclaimer on, karena yang Ci Vivi bilang ya,
beda orang megang pasti mungkin hasilnya akan berbeda ya. Semuanya karena balik lagi ke psikologi. Balik lagi ya juga mungkin saya mesti ingatkan ke teman-teman juga jangan lupa risk management. Karena kebiasaan kita menjadi trader, pokoknya kalau ini sudah begini kita udah yakin lu harus begitu. Ya, jadi kita kayak mendikte pasar jadinya. Jangan ya, karena pasar selalu benar. Jadi ingat aja ya, kalau teman-teman mungkin punya pacar, punya istri ya, ingat mereka selalu benar. Jadi ya kita mundur aja ke belakang. Nah, demikian juga pasar itu begitu. Jadi jangan pernah ngelawan dia. Kalau memang kita udah punya plan, udah bikin plan dan itu plannya itu tidak disetujui oleh pasar, keluar aja dari situ. Udah, risk management kita diperhatikan. Dengan begitu, manage the downside itu menjadi sesuatu yang penting untuk seorang trader ya. Oke, thank you Ci. Thank you kok. Ya, Andre silakan. Oke, thank you banyak CVV, Pani nih dan suhu di sini nih. Saya terus terang belajar banyak ya. Jadi dulu juga saya kan pernah belajar trading ke Ko Budi ya. Saya belajar banyak ya di Ko Budi ya. Tuh gitu, tapi nggak bisa nih ya. Mungkin kayaknya saya nggak. Kamu belajar di Pak Hendro, kamu Dre? Aduh, lebih Ci, saya nggak bakal bisa Ci. Waduh. Ya Andre kayaknya harus scalper baru pas. Jangan kok. Nah, terus terang saya cukup amazed ya seperti timnya Cirita itu berita dan ini juga luar biasa sekali ya. Saya belajar banyak juga dari Cirita, banyak informasi ya. Jadi teman-teman bisa follow Cirita juga, keren lah. Itu saya juga follow ya Cirita. Dan Pak Hendro ini kalau scalper juga saya kadang-kadang amazed Pak. Wah, ya luar biasa nih sama position trader kan seperti Kobudi juga ya. Ini terus terang gaya nyantai tapi cuannya lumayan ya. Nah, saya pikir sih nggak ada yang kita ngomongin tuh mana yang paling perfect lah, teknik paling perfect, paling baik atau paling apapun tidak ada sih saya pikir ya. Yang penting tuh mungkin Bapak Ibu sekalian, betul kata Pak Hendro tadi menemukan jalan ninja. Wah, jalan ninja jadi ninja beneran Pak ya nanti Pak. Nah, kalau kita sebut tuh kan yang penting tuh kita harapannya saya tuh mungkin buat Bapak Ibu sekalian tuh bisa mencari yang cocok aja sih, yang cocok buat Bapak Ibu sekalian, mana yang mendatangkan paling cuan, ya udah aja itu yang kita coba jalankan ya. Jangan sampai mungkin nanti bingung gitu caranya, satu sisi caranya ini, satu sisi caranya itu, bingung sendiri gitu. Nah, saya harapkan sih buat Bapak Ibu sekalian juga mulai mencari jati diri lah. Nah, tadi perhatikan juga yang penting sih kita nggak perlu buru-buru pengen dapat cuan di market ya. Kalau kitanya sudah bisa belajar, hasil nanti cuan akan mendekati. Nah ya, jadi saya doakan buat teman-teman ya, akhir tahun ini salam cuan multi-bagger ya. Salam cuan multi-bagger kalau di kita. Semoga kita cuan bareng sama-sama. Thank you banyak CVV, Pak Hendro, Pak Cirita, Pak Budi. Thank you. Thank you. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih ya buat kehadirannya. Sekali lagi, Cirita, Pak Hendro, Ko Budi, Andre. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Salam sehat, salam ya. Sehat-sehat semua ya. Dadah. Thank you. Bye. Bye.